Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar ayah bunda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak hebat, sebelum belajar seperti biasa, kita berdoa yuk. Dilanjutkan dengan mempersiapkan perlengkapan belajar kalian. Kita masuk ke pembelajaran 6. Kamu sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Selanjutnya, kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Untuk mengerjakan proyek ini, kamu dan teman-teman harus melaksanakan musyawarah. Tentukan kelompok yang terdiri atas 4 sampai dengan 5 orang. Tentukan 5 benda yang akan diselidiki oleh tiap-tiap kelompok. Tuliskan hasil musyawarah di bawah ini. Benda yang akan kami selidiki adalah meja, papan tulis, buku pelajaran, gelas, dan sendok. Kamu sudah melakukan kegiatan musyawarah? Tuliskan pengalamanmu di kotak yang disediakan. Jawabannya adalah tuliskan keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. 1. Keuntungan dari melakukan musyawarah adalah terjalinnya hubungan yang baik antara anggota dalam menyelesaikan masalah. 2. Musyawarah juga dapat menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan adil untuk seluruh anggota organisasi atau kelompok tersebut. Bagaimana cara menghormati pendapat temanmu? Cara menghormati pendapat teman adalah dengan tidak memaksakan kehendak yang tidak mengejek pendapat yang disampaikan. Apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu? Apabila kita menghormati pendapat teman, maka tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan. Dengan menghargai pendapat orang lain, maka semua akan damai. Ceritakan pengalaman menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Saat itu aku sedang bermusyawarah tentang siapa yang akan memegang duit patungan. Aku mendengarkan teman-temanku yang mengeluarkan satu persatu pendapatnya. Aku dan temanku tidak ada yang memotong atau protes pada pendapat teman. Kami pun memutuskan seorang temanku yang tegas, baik, dan jujur sebagai pemegang uang patungan kami. Setiap kelompok telah memilih benda. Lakukan penyelidikan bahan yang terbaik untuk membentuk benda tersebut. Kamu harus memilih benda yang tepat untuk membuat benda, karena pemilihan bahan dapat menjadikan benda berfungsi maksimal. Apa bahan yang baik untuk membuat daun jendela? Apakah terbuat dari kayu, aluminium, atau kaca? Untuk memecahkannya, selidiki bersama. Langkah-langkah kerjanya adalah sebagai berikut. 1. Tentukan benda yang akan kamu selidiki. Pilihlah benda di sekitarmu. Benda yang akan diselidiki: meja, papan tulis, buku, air, dan sapu lidi. Isilah tabel di bawah ini. Perhatikan contoh seperti pada nomor 1. Daun jendela terbuat dari bahan kayu dan aluminium. Kelebihan dari bahan tersebut: kalau kayu kuat, beberapa jenis kayu dapat bertahan ratusan tahun. Kekurangan dari bahan tersebut dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Dan daun jendela yang terbuat dari aluminium, kelebihannya adalah ringan, tidak dapat dimakan rayap. Kekurangannya tidak tahan benturan keras. 2 lemari terbuat dari kayu dan kaca. Kalau kayu kuat dan mudah dibentuk, kaca tahan api dan tembus pandang. Sedangkan kekurangannya, kayu mudah terbakar, kaca mudah pecah. 3 kursi terbuat dari kayu dan kain. Kelebihannya kuat dan mudah dibentuk, sedangkan kain nyaman saat diduduki. Untuk kekurangannya, kayu bisa lapuk terkena rayap, sedangkan kain mudah robek. 4. Papan tulis terbuat dari kayu. Kelebihannya dapat dibentuk, kekurangannya dapat terkena rayap. 5. Buku tulis terbuat dari kertas. Kelebihannya ringan, menyerap tinta, dan kekurangannya mudah sobek, tidak tahan air.
Penggaris terbuat dari kayu dan aluminium. Untuk kayu, kelebihannya kuat mudah dibentuk, kekurangannya mudah patah. Untuk aluminium, kuat dan ringan, sedangkan kurangannya gampang penyok. Pilihlah satu benda yang telah kamu selidiki, tulislah secara lengkap hasil penyelidikanmu. Hal-hal berikut harus termuat dalam tulisanmu. 1. Penjelasan bentuk benda, warna, ukuran, dan bentuk. 2. Fungsi benda. 3. Alasanmu memilih bahan tertentu untuk membuat benda tersebut. 4. Menyebutkan kelebihan bahan tersebut. 5. Menyebutkan kekurangan bahan tersebut. Buku tulis adalah satu di antara peralatan untuk sekolah. Buku terdiri dari beberapa lembar kertas. Buku terbentuk persegi, panjang, dan memiliki permukaan datar. Warnanya pun bermacam-macam tergantung sampulnya, begitu juga dengan ukurannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Buku tulis dapat digunakan untuk menulis. Buku terbuat dari kertas. Kertas banyak dipilih sebagai bahan pembuatan buku karena sifatnya ringan. Selain itu, buku juga mudah didaur ulang. Kekurangan yang dimiliki buku yang berbahan baku kertas adalah mudah sobek. Kertas juga tidak kedap air, mudah kusut, dan mudah terbakar. Meteran gulung disebut juga meteran saku. Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Meteran ini biasa digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Sebelum menata, Siti mengukur benda-benda di kamarnya. Ukuran yang diperoleh Siti seperti berikut ini. Nomor 1, bantulah Siti menemukan ukurannya. A. 254 cm sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik cm. B. 390 cm sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik cm. C. 365 cm sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik cm. D. 909 cm sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik cm. E. 400 cm sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik cm. Baiklah anak-anak hebat, kita mulai mengerjakannya ya. 254 cm sama dengan 2 meter ditambah 54 cm. 390 cm sama dengan 3 meter ditambah 90 cm. 365 cm sama dengan 3 meter ditambah 65 cm. 909 cm sama dengan 9 meter ditambah 9 cm. 400 cm sama dengan 4 meter ditambah 0 cm. Tukang kayu membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja. Bahan kayu yang diperlukan 250 cm. Pilihlah bahan kayu yang sesuai kebutuhan. Yang benar adalah 2 meter 50 cm. Silakan dicentang jawaban yang paling benar. Kain yang dibutuhkan untuk membuat baju 2 meter. Pilihlah kain yang sesuai kebutuhan. Ya, benar sekali, yang 200 cm ya. Centanglah jawaban yang paling benar. Baiklah anak hebat, selamat belajar. Dan jangan lupa untuk berdoa ketika kalian selesai belajar ya. Serta berterima kasih kepada ayah bunda yang telah membimbing kalian belajar hari ini. Tidak lupa juga untuk klik tombol subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.